Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta webinar dan para narasumber yang kami hormati, perkenalkan saya Sulfal, selaku moderator pada webinar pada hari ini, yang mengusung topik komoditi syariah sebagai produk inovatif dan manajemen likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia. Sebelum kita memasuki pada sesi webinar pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu speech dari Bapak Taufik Hidayat selaku PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari FEP Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Imam Sastra, Head of Compliance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Salam, Direktur Utama ICDX, Bapak Ronald Urindo dari FEP Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Imam Sastra, Head of Compliance Bank Mega Syariah, Ibu Andam Dewi, Syariah Advisor ICDX, serta seluruh hadirin yang hadir secara online melalui platform Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan dirayanya hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan dan dapat menghadiri kegiatan webinar pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya, dan semoga kita semua dapat memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Terima kasih dan apresiasi kepada Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX karena telah menyelenggarakan webinar komoditi syariah berupa produk inovatif dan juga manajemen likuiditas di perbankan syariah yang diharapkan dapat menjadi sarana literasi untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah dan juga inovasi produk pada perbankan syariah Indonesia. Bapak, Ibu yang saya hormati, visi Indonesia sebagaimana amanah Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia pada periode 2019-2024 adalah menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dengan target pada tahun 2024 menjadi pusat perusahaan halal terkemuka di dunia. Dalam hal ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bertugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS menjalankan program kerja strategis dengan pendekatan yang terintegrasi agar terbangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan juga saling mendukung, yang salah satunya adalah inovasi produk keuangan komoditi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 4-5 tahun yang lalu, Indonesia masih di perangkat bawah, bahkan pada double digit. Namun pada saat ini Indonesia sudah masuk ke dalam top 4 dalam berbagai rating internasional. Berdasarkan data pada Global Islamic Economic Report, Indonesia pada tahun 2022 berada pada peringkat keempat. Menurut Islamic Finance Development Report dan Global Islamic Finance Report, Indonesia berada di peringkat ketiga. Sedangkan berdasarkan Global Islamic Finance Report, Indonesia pada tahun 2021 berada pada peringkat yang pertama. Kemudian, pada Global Muslim Travel Index, Indonesia meraih peringkat 2 di tahun 2022. Hasil peringkat tersebut berpotensi untuk terus mengalami peningkatan, mengingat peluang besar bagi ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat terus tumbuh dan juga berkembang pesat di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah menerbitkan produk komoditi murabahah pada perbankan syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, keuangan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pendukung usaha syariah dan juga industri halal di Indonesia yang saat ini berkembang dengan sangat baik sekali. Beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan dan juga tangani bersama untuk percepatan pengembangan keuangan syariah diantaranya adalah kurangnya diferensiasi model bisnis maupun produk keuangan
syariah. Kemudian yang kedua, kualitas maupun kuantitas SDM. Yang ketiga, optimalisasi teknologi informasi. Dan yang keempat, indeks literasi maupun inklusi yang masih rendah. Pada saat yang bersamaan, khususnya yang terkait dengan keuangan syariah, KNEKS bersama dengan stakeholders terus mendorong peningkatan demand baik investors retail maupun institusi yang pada umumnya bertindak selaku long-term investors. Kemudian dari sisi supply, KNEKS mendorong inovasi instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan demand yang salah satunya mendorong melalui inovasi produk komoditi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun 2022, KNEKS bersama ICDX dan stakeholders lainnya telah menyelenggarakan berbagai serangkaian diskusi dan juga beberapa capaian sebagai berikut. Yang pertama, Bapepti telah mengeluarkan persetujuan atas pengajuan izin penyelenggaraan perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah oleh ICDX yang juga diapresiasi oleh Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS. Yang kedua, penyelenggaraan internasional webinar mengenai komoditi murah pada event ISEF tahun 2022 yang menghadirkan pembicara dari AOV, Bank Syariah di Malaysia dan juga ASBISindo serta DSN MUI. Pada awal tahun 2021, KNEKS bersama ICDX melakukan diskusi pendalaman pada izin produk subrogasi di Bank Syariah dan isu perpajakan dalam komoditi murah. Pada akhir tahun 2021, OJK menerbitkan izin produk subrogasi penggunaan akad komoditi murah yang pada salah satu bank syariah. Pada tahun 2022 telah diluncurkan produk pembiayaan subrogasi menggunakan transaksi di bursa komoditi pada bulan Maret 2022. Hingga Maret 2023, transaksi komoditi syariah telah mencapai 950 miliar rupiah. Alhamdulillah, pada bulan Desember tahun 2022 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yang mengakomodir pembebasan PPN untuk transaksi perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah. Pada tahun 2023, KNEKS mendukung ICDX dalam literasi dan sosialisasi bursa komoditi syariah dalam acara Syariah Komoditi Outlook dan Syariah Sharing Knowledge bersama ASBISindo di bulan Maret tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menginisiasi acara ini. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan inspirasi, meningkatkan literasi serta memantik semangat kolaborasi, kebersamaan dan juga festival horor atau berlomba-lomba dalam kebaikan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian nasional dan juga dapat mengupayakan melalui pemanfaatan pengembangan produk alternatif perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik atas sambutannya. Untuk selanjutnya, keynote speech juga akan disampaikan oleh Bapak Nur Salam selaku Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Nur Salam. Terima kasih Pak Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudara kita yang berpuasa pada siang hari ini. Yang saya hormati PLT Direktur Eksekutif Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Bapak Dr. Taufik Hidayat. Yang saya hormati SPV Head of Compliance Division Bank Mega Syariah Bapak Dr. Muhammad Imam Sastra Miajat. Yang saya hormati dari Islamic Business of Finance Advisor Bapak Dr. Ronald Rulindo. Yang saya hormati juga Lecturer of Magister Management Program dari Universitas Mercu Buana Ibu Andam Dewi Syarif. Dan juga Bapak Ibu peserta webinar dimanapun berada.
Pertama tentu marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa karena rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar yaitu komoditi syariah untuk produk inovatif dan manajemen likuiditas di perbankan syariah yang diselenggarakan oleh ACDX dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita semua dari zaman dulu sampai zaman terang sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sektor yang menjadi penilaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sektor keuangan. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang ada di Indonesia. Selama kurang lebih 2 dekade, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif, khususnya pada aspek total aset, kemudian dana pihak ketiga, kemudian juga pembiayaan. Tetapi jika kita melihat pangsa pasar perbankan secara syariah di Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang cukup lambat dibandingkan negara lain. Data laporan market update keuangan syariah OJK per Desember 2022 menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia itu masih mencapai atau baru mencapai 7,09%. Market share ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 37%. Islamic Financial Service Board atau IFSB juga melaporkan bahwa posisi pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia di tingkat global masih di peringkat ke-20. Nah, ini artinya bahwa Indonesia masih mempunyai ruang besar untuk berkembang lebih pesat. Jika kita melihat negara-negara yang posisinya di atas Indonesia, kami menyadari bahwa mereka mempunyai produk keuangan syariah yang sangat inovatif. Inovasi produk pada perbankan syariah merupakan hal yang utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri. Nah, tentunya pengembangan tersebut didukung oleh kompetensi SDM yang baik. Industri perbankan syariah harus memiliki produk inovatif yang semakin beragam agar bisa mengakomodir kebutuhan bisnis dengan memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau komoditi syariah merupakan sebuah inovasi produk yang telah dikembangkan sejak tahun 2011 sebagai instrumen manajemen likuiditas dan pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Komoditi syariah atau di luar negeri sering disebut dengan komoditi murabaha, merupakan inovasi produk yang umum bagi perbankan syariah global dan menurut IFSB, komoditi murabaha ini memiliki porsi terbesar yakni 26% di industri perbankan syariah global setelah murabaha yakni sebesar 41%. Nah, kami Bursa ACDX atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia merupakan bursa komoditi yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara pasar murabaha komoditi syariah dan badan pengawas dari Badan Pengawas Perdagangan Komoditi atau BAPEPTI, yaitu dari Kementerian Perdagangan, dan juga kesesuaian prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSM MUI, ingin berpartisipasi dan menjadi bagian dalam melakukan pengembangan dan percepatan pertumbuhan keuangan syariah melalui penyelenggaraan pasar murabaha komoditi syariah agar perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki produk-produk yang kompetitif tentunya sehingga dapat bersaing dengan dunia-dunia atau pasar global. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, diperlukan kerjasama antar pelaku pasar syariah untuk dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah, baik melalui kegiatan literasi seperti webinar seperti ini, hingga investasi produk agar Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
dapat menjadi leader ataupun contoh pasar global. Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, saya berharap bahwa webinar ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, media, pelaku industri, dan juga pemerintah mengenai inovasi produk bagi perbankan syariah yang telah dikembangkan oleh seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong lebih banyak kerjasama antar lembaga keuangan syariah yang pada akhirnya untuk dapat mempercepat pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Tentunya akhir kata, selamat mengikuti webinar pada bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua, memberikan ridho segala ikhtiar yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang baik, kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan tentunya pada akhirnya kita membangun atau membantu pembangunan industri syariah terhadap negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Akhir kata, selamat mengikuti webinar pada bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan memberikan segala ikhtiar terhadap apa yang kita lakukan bersama. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti webinar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur Salam atas sambutannya. Jadi sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Taufik dan juga Bapak Nur Salam, bahwasanya Indonesia ini masih mempunyai ruang yang sangat besar untuk mempercepat keuangan syariah di Indonesia. Khusus jikalau kita melihat memang pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih di angka 7,09 per Desember 2022, yang artinya kita masih mempunyai kesempatan untuk nantinya dapat menduduki peringkat yang lebih tinggi dan dapat menyalip negara-negara yang tadinya di atas Indonesia. Nah, ICDX sebagai bursa komoditi atau SRO di perdagangan berjangka komoditi juga menunjukkan kontribusinya atau menunjukkan atas berpartisipasinya untuk bagaimana kita dapat membantu industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, untuk dapat bersaing di pasar global, yakni melalui meluncurkan produk perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal komoditi syariah, dan juga mungkin di luar negeri lebih dikenal sebagai komoditi murabahah. Untuk mengetahui terkait apa itu komoditi murabahah, bagaimana pengembangan komoditi murabahah dan komoditi syariah di luar negeri dan juga di Indonesia seperti apa, di sini kami telah terdapat beberapa narasumber yang memiliki expertise-nya masing-masing. Di sini ada Bapak Ronald Rulindo, dan juga ada Bapak Muhammad Iman, dan juga ada Ibu Adam Dewi Sari. Hadirin peserta webinar, untuk melakukan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian dapat menuliskan di kolom chat platform Zoom pada webinar hari ini, yang nantinya kami akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nantinya akan dijawab oleh narasumber yang Bapak Ibu sekalian tanyakan. Untuk menyingkat waktu, saya ingin coba memanggil Bapak Ronald Rulindo untuk dapat memberikan pengetahuan ya, atau sharing terhadap pengalaman Pak Ronald terkait industri perbankan syariah khususnya di Indonesia, dan juga terkait inovasi produk komoditi syariah di luar negeri dan juga di Indonesia. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan Pak Ronald. Silakan Pak Ronald presentasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Zulfal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh, agak bergema nih suaranya. Ya. Halo, apakah suara saya jelas, Mas Zulfal? Jelas Pak. Silakan Pak. Oke. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Salam, Presiden Direktur dari ICDX. Ini teman lama saya nih Pak Dr. Muhammad Iman Sasra Miharjat,
Ibu Andam Dewi, juga ada adik kelasnya Mbak Najim ya, Bapak Ibu sekalian, selamat siang menjelang sore semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing sedikit tentang komoditi syariah ini. Mungkin agak sedikit beda ya dengan topik yang diberikan di awal, tetapi saya masih ingat tahun 2019 ketika pertama kali Indonesia mendirikan KNEKS, kebetulan saat itu saya menjadi direktur produk inovasi produk, pendalaman pasar keuangan dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah. Salah satu request dari Asbisindo, terutama dari CIMB Niaga waktu itu adalah agar bagaimana komoditi murabahah ini dapat diterapkan di Indonesia. Karena keberadaannya sangat krusial kalau menurut Asbisindo saat itu ya, terutama terkait beberapa aspek produk yang memang mungkin tetap bisa ditawarkan kalau pakai akad yang lain, tapi tidak efektif. Dan justru mungkin akad yang lain itu tidak terlalu syariah compliance justru. Nanti saya akan terangkan sampai ke sana. Hanya saja mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ini apakah saya yang share screen atau oke, terima kasih. Nah, sesuai dengan tor yang diberikan, mungkin kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu ya tentang kondisi terkini dari perbankan syariah Indonesia. Kalau kita lihat data-data dari sini, kita bisa saksikan bahwasanya pertumbuhan perbankan syariah Indonesia ini tetap positif ya, walaupun masih terdapat ketidakpastian terkait pandemi ini. Sekarang pandemi sudah selesai, tetapi tentu saja dampaknya masih sangat-sangat terasa. Hanya saja pertumbuhan perbankan syariah tetap positif ya, baik dari sudut pandang aset, pembiayaan, bahkan keuntungan. Keuntungan perbankan syariah meningkat 6,8% dibanding pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Meskipun demikian, tetap terdapat tantangan terutama bagi UUS ya, unit usaha syariah, karena masih ada ketidakpastian terkait spin-off. Tadinya kita berharap Undang-Undang P2SK memberikan kepastian, tetapi mandat ketentuan spin-off dikembalikan lagi kepada OJK dan kita menunggu keputusan akhir OJK seperti apa. Akan tetapi kembali industri perbankan syariah di Indonesia rasanya tidak akan bermasalah terlalu besar terkait hal itu ya, dan masih akan tumbuh positif di masa yang akan datang. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan di sini ya, walaupun jika kita membandingkan data sebelum pandemi, justru pertumbuhan perbankan syariah itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hanya saja kalau kita lihat mulai dari pandemi hingga saat ini, baik itu dari sudut pandang pertumbuhan pembiayaan, DPK, total aset ya, perbankan syariah masih lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Bahkan kalau kita lihat di NPL ataupun NPF-nya, ya ketika konvensional mengalami kenaikan, ya pembiayaan bermasalah, perbankan syariah justru menurun. Memang ada beberapa faktor di balik ini, tetapi kita melihat sisi positifnya saja. Ya, kita optimis bahwasanya pertumbuhan perbankan syariah ini akan terus membaik di masa yang akan datang, dan market share perbankan syariah pun terus tumbuh dengan cukup signifikan. Saat ini sudah mencapai di angka 7% dan kita harapkan akan tumbuh lebih besar lagi di masa yang akan datang. Next slide. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita bisa melihat bahwasanya faktor yang mendrive pertumbuhan saat ini itu tergantung kepada Bank Syariah Indonesia dengan aset 305 triliun rupiah, bisa lebih dari setengahnya aset perbankan syariah di Indonesia. Bahkan kalau kita urutkan 10 bank syariah terbesar di Indonesia, 10 bank ini baik bank syariah dalam bentuk bank umum syariah ataupun unit usaha syariah itu menguasai 82% aset dari industri perbankan. Dan menurut yang Islamic Bankers, pertumbuhan perbankan syariah ini akan terus tumbuh hingga saat ini 782 triliun dan mencapai 892 triliun pada akhir tahun ini atau akhir tahun 2023. Hampir setengahnya nanti akan di-drive oleh pertumbuhan BSI. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib bank-bank yang lain ya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR juga buat kita semua, karena perbankan syariah itu bukan hanya BSI saja, tapi juga ada bank-bank lainnya, dan bagaimana bank-bank lain ini, baik dia BUS atau UUS, bisa terus bersaing dengan sesama bank syariah dan juga dengan bank konvensional. Next slide, slide berikutnya. Nah, disinilah letak permasalahannya. Kalau kita lihat produk-produk perbankan syariah, memang telah banyak
Dan mungkin hampir semua produk konvensional itu juga bisa disyariahkan. Tetapi berdasarkan analisis satu persatu yang dilakukan oleh KNEKS, terdapat beberapa mekanisme instrumen untuk produk perbankan syariah yang mungkin tidak terlalu sesuai kalau dengan menggunakan mekanisme yang ada saat ini. Nah, ini juga lah yang kemudian waktu itu mendapat masukan dari Asbisindo, termasuk juga dari, saya ingat Bapak Raffi Hanif waktu itu dari Malaysia juga memberikan masukan hal yang sama. Nah, hanya saja kalau kita bisa identifikasikan beberapa permasalahan yang mendasar di sini adalah terkait pengalihan piutang. Nah, kebetulan background saya cukup lama di lembaga penjamin simpanan. Di situ saya membangun sistem penjamin simpanan, ya tetap di sini slide-nya, penjaminan simpanan sesuai dengan syariah, termasuk mekanisme resolusi bank syariah. Ketika bank syariah itu mengalami kegagalan, terdapat kesulitan dalam melakukan pengalihan piutang baik yang lancar ataupun bermasalah dari bank syariah. Bisa sebenarnya pakai akad hawalah, tetapi kalau piutang bermasalah dialihkan, hawalah ini kan hanya boleh dialihkan ketika dia at par kan. Karena kalau ada kelebihan atau kekurangan, selisihnya itu bisa dianggap dengan riba. Nah, hawalah sendiri itu hanya bisa digunakan ya kalau at par itu tadi. Tapi ketika asetnya bermasalah, siapa yang mau mengambil dengan harga yang sama? Nah, itu adalah tantangannya. Dan waktu di KNEKS dulu, kita juga mendorong banyak keuangan syariah ini terlibat dalam project financing, terutama membantu membangun infrastruktur. Karena dana pemerintah, proyek pemerintah untuk membangun infrastruktur itu cukup besar dan jaminannya pun ada. Nah, hanya saja untuk project financing ini, kendalanya saat itu adalah di revenue during construction. Nah, ini yang kemudian juga menjadi PR untuk dunia perbankan syariah saat itu. Kemudian ada produk personal financing dan working capital financing. Nah, sebenarnya ini sudah bisa ditawarkan oleh perbankan syariah. Hanya saja mungkin prosesnya agak kurang tepat ya kalau kita tetap memaksakan memakai akad-akad yang biasa. Misalkan untuk personal financing ya kita tahu kalau akarnya adalah ijarah selalu harus ada underlying aset, murabahah pun asetnya juga pun harus selalu ada gitu. Mudharabah dan musyarakah itu kadang-kadang perlu ada bisnisnya dan penentuan bagi hasilnya bisa jadi fluktuatif ya. Begitupun juga dengan working capital financing, kebanyakan pakai murabahah, cuman kalau murabahah itu kan apalagi kalau asetnya banyak dan belinya pun tidak harus saat bersamaan, apakah betul-betul proses murabahahnya itu berjalan betul-betul sesuai syariah. Nah, hedging pun juga seperti itu kasusnya. Oleh karena itulah kemudian ya berkaca dari pengalaman internasional, memang komoditi murabahah atau yang di Indonesia disebutkan dengan komoditas syariah itu diharapkan bisa menjadi solusi. Slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang komoditas syariah, mungkin kita kembali ke awal sedikit ya, di awal-awal perkembangan perbankan syariah, terutama di Malaysia. Nah, ini kenapa akhirnya nanti ada komoditi murabahah itu ada sejarahnya sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya perbankan syariah, terutama di Malaysia, ingin datang dengan mekanisme yang simpel supaya bisa menghadirkan produk dengan fungsi yang sama dengan konvensional. Saat itu mereka menggunakan mekanisme yang disebut dengan buy al-inah, di mana mungkin nasabah beli suatu barang 100 juta dari bank syariah dengan mekanisme angsuran, kemudian dijual lagi ke bank syariah secara tunai tapi dengan harga yang di bawah itu. Nah, selisihnya itulah yang menjadi keuntungan oleh bank syariah. Tetapi konsep buy al-inah ini ditolak oleh mayoritas ulama di dunia dan mayoritas negara-negara yang ada bank syariahnya di dunia. Dan hanya Malaysia yang menerapkan dengan berpatokan kepada fatwa dari Imam Syafi'i. Hanya saja saat itu misalkan ketika Malaysia pada tahun 2002 mengeluarkan sukuk dengan akad buy al-inah ini, tidak banyak investor terutama dari Timur Tengah yang membeli sukuk tersebut. Jadi konsep ini gagal ketika dibawa keluar dari Malaysia. Next slide. Nah, di Timur Tengah ya, ketika buy al-inah itu dilarang karena dianggap sebagai backdoor to riba, karena hanya seperti transaksinya dua pihak saja, kita jual ke pihak A, kemudian A jual lagi ke pihak B dan main-main di situ aja. Tetapi di Timur Tengah mungkin nanti Pak Iman bisa terangkan dengan lebih detail ya, datang dengan mekanisme tawaruk di mana terdapat pihak lain di situ. Misalkan di sini bank syariah membeli dulu komoditasnya pada pedagang A dengan harga 95 juta, kemudian dijual kepada nasabah dengan harga 100 juta secara angsuran. Jadi di sana bank syariah mendapat keuntungan, tapi nasabah tidak jual lagi kepada bank syariah.
tapi jualnya kepada si pedagang B ya. Jadi memang ada mekanisme di mana yang terlibat ini lebih banyak dan tidak dan barang itu seharusnya betul-betul berpindah dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga ada kemungkinan terjadinya risiko di situ, dan adanya risiko itulah yang membolehkan dan bisa jadi justifikasi kenapa keuntungan itu menjadi halal dan bisa diterima. Nah, hanya saja praktek seperti ini kemudian dikelola menjadi sesuatu yang disebut dengan organized tawaruk ya. Organized tawaruk. Jadi bisa dilakukan dalam sepersekian hitungan detik atau menit lah, kayak kalau detik mungkin agak sedikit berlebihan ya. Kemudian oleh karena itu pernah terdapat fatwa saat itu pada tahun agak lupa, kayak sepertinya itu 2008 atau 2009 oleh Syekh Taqi Usmani dan kemudian beberapa ulama di Timur Tengah yang melarang terhadap organized tawaruk ini. Alasannya karena tidak betul-betul terjadi transaksi, ini hanya pemindahan kertas saja, tanda tangan sekian-sekian dan jadi gitu. Nah, next slide. Nah, pada tahun 2009 di Malaysia didirikanlah Bursa Suk Alsila. Nah, Bursa Suk Alsila ini memfasilitasi terjadinya transaksi komoditi murabahah itu tadi. Dan disinilah kelemahan tadi yang dikritik dan diharamkan oleh para ulama dicoba untuk diminimalkan, di mana ya ketika si nasabah ini ingin mengambil aset ya, betul-betul ingin mengeksekusi aset atau komoditas yang dia beli, itu bisa gitu. Dan regulator sendiri pun akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwasanya aset atau komoditas tersebut betul-betul ada dan memang bisa dipindah tangankan. Dan ini sudah berjalan cukup lama. Saya masih ingat itu tahun 2009 saya masih di Islamic Financial Services Board menghadiri peresmian dari Bursa Suk Alsila ini, mewakili sekjennya pada waktu itu Prof. Rifat Ahmad Abdul Karim. Next slide. Nah, setelah itu terjadi ya di komoditi murabah ini memang banyak dipergunakan ya. Awal-awalnya memang hanya untuk instrumen likuiditas. Kemudian meningkat menjadi instrumen manajemen risiko, terutama untuk hedging. Dan di dunia pun sudah ada standar khusus ya yang dikeluarkan oleh IIFM, International Islamic Financial Market Tahun Master Agreement ya untuk hedging syariah tersebut, yang memang basicnya adalah si komoditi murabahah itu tadi. Dan selanjutnya seperti yang kita telah sampaikan sebelumnya, komoditi murabahah ini atau komoditas syariah ini juga bisa digunakan untuk pengalihan piutang, personal financing, working capital financing, dan yang tidak kalah penting, dan ini yang perlu di-highlight ya, di Malaysia ini digunakan sebagai akad simpanan, baik itu giro, tabungan, deposito. Jadi ada sejarahnya sebenarnya. Kita tahu kalau di perbankan syariah di Indonesia dan di beberapa negara lain, dan memang awal sejarah perbankan syariah itu, akad giro, tabungan, deposito itu adalah mudharabah ya, terutama tabungan dan deposito. Hanya saja penggunaan mudharabah sebagai akad tabungan deposito ini mendapat kritikan bahkan dari para Islamic scholar yang dulu menggagas mudharabah dan musyarakah itu sebagai akad tabungan dan deposito. Kenapa? Karena mudharabah itu sebenarnya adalah produk investasi, bukan produk simpanan. Jadi investor itu harus menanggung sendiri kerugian investasinya ya. Nah, apalagi kalau di Indonesia tuh kita pakai revenue sharing satu-satunya di dunia. Kalau di negara lain semua sudah pakai gross profit sharing. Nah, makanya ketika hal ini di-highlight oleh IFSB, oleh AOIV, dan kemudian Malaysia pada tahun 2013 melalui Islamic Financial Services Act-nya melarang mudharabah untuk kemudian dijadikan akad dari simpanan. Hanya boleh menjadi akad investasi. Nah, lalu bagaimana untuk produk giro tabungan dan depositonya atau angkat simpanannya? Nah, si komoditi murabahah inilah yang kemudian digunakan. Makanya tadi Pak Nur Salam sampaikan transaksi komoditi murabahah ini termasuk besar di negara lain, terutama di Malaysia. Inilah sebabnya ya, karena dia juga dijadikan akad untuk produk simpanan. Next. Nah, mekanismenya seperti apa mungkin bisa dilihat di sini di sisi pasifanya ya. Nasabah penyimpan ketika ingin menyimpan dalam bentuk deposito di bank misalkan selama 1 tahun, nah nanti bank akan membantu nasabah membelikan komoditas terlebih dahulu seharga 100 juta misalkan. Kemudian dijual secara angsuran kepada bank syariah 110 juta dengan tenor 1 tahun. Berarti kurang lebih 10% lah ke margin keuntungan yang diperoleh. Nah, nanti komoditas tersebut dijual lagi oleh bank syariah kepada si pedagang B. Nah, itulah mekanisme untuk membentuk
mekanisme savingnya atau simpanannya. Nah, bagaimana untuk financing? Sama saja ketika nasabah kemudian ingin mengajukan pembiayaan sebesar 100 juta kepada bank syariah, misalkan bank syariah akan beli dahulu komoditasnya kepada pedagang A secara tunai, dijual lagi kepada nasabah secara angsuran seharga 110 juta misalkan, kemudian bank syariah akan membantu si nasabah menjualkan kembali kepada komoditas tersebut kepada pedagang B. Nah, disinilah mekanisme ini difasilitasi oleh Bursa Suk Al-Sila alias bursa berjangkanya, atau mungkin kalau di Indonesia ya ICDX-nya ini gitu. Nah, ini yang kemudian memfasilitasi besarnya transaksi komoditi murabahah di Malaysia. Slide berikutnya. Hanya saja semua yang ada plusnya tentu mungkin juga ada minusnya. Yang ini memang menjadi suatu catatan. Nah, komoditi murabahah ini menjadi akar mayoritas, itu juga termasuk menjadi concern. Baik juga bagi Bank Negara Malaysia selaku regulator perbankan syariah di Malaysia. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harus akui dengan komoditi murabahah ini, walaupun transaksi menjadi efektif dan efisien, terdapat kemiripan yang ya hampir serupa lah model transaksinya dengan konvensional. Nah, ini yang kemudian menjadi tanya ketika kita mempromosikan keuangan syariah. Kalau perbedaannya tidak terlalu jauh ataupun nilai tambahnya kemudian nanti tidak terlalu besar, apa urgensinya pergi ke syariah? Nah, ini yang kemudian memang menjadi concern para regulator dan juga para syariah scholars. Yang kedua, hubungan antar perbankan syariah dengan sektorial menjadi berkurang, apalagi kalau memang asetnya atau komoditasnya itu tidak berputar kepada sektorial, hanya itu aja mungkin asetnya, walaupun pedagangnya itu beda, tapi bisa jadi asetnya yang berputar adalah sama. Nah, walaupun kemudian nasabah dapat mengeksekusi komoditas tersebut, tapi perpindahan ke komoditas ke tangan nasabah itu hampir tidak pernah terjadi, karena memang nasabah juga tidak butuh juga terkait komoditas itu tadi, ya. Dan bisa jadi, nah ini yang ditakutkan, kalau memang asetnya hanya berputar-putar di sana, inilah yang akan menciptakan bubble atau kenaikan harga pada komoditas itu tadi saja. Nah, pada akhirnya mekanisme ini bisa menciptakan debt creation ya, juga pada industri keuangan syariah, bukan lagi profit sharing sebagai idealisme ekonomi syariah. Next slide. Hanya saja kalau menurut kita, semua itu pasti ada solusinya. Jadi ketika 2019 lalu, ketika masih di KNKS lalu, kami mencoba berdiskusi dengan pelaku industri sektoril ya, saat itu dengan Pertamina, kalau tidak salah, kita presentasikan praktek komoditi murabahah ini di luar negeri seperti apa, dan menurut mereka ya bisa aja seperti itu, karena Pertamina itu kan memang selain tambang, dan mereka kan juga menjual bahan bakar minyak ya, atau BBM kan. Nah, disinilah sebenarnya bank syariah dengan komoditas syariah ini bisa masuk seperti itu. Misalkan nasabah penyimpan ya sama seperti tadi, semua mekanismenya sama, hanya bahan komoditasnya aja yang berbeda. Di sini nasabah penyimpan ketika ingin menyimpan uangnya dalam bentuk deposito selama 1 tahun misalkan, bisa dibantu oleh bank syariah lewat ICDX membelikan BBM-nya terlebih dahulu pada supplier BBM ya. Kemudian itu dijual dengan harga 110 juta ya, angsuran 1 tahun. Kemudian bank syariah tentu lewat ICDX tadi menjualkan BBM tadi ke Pertamina. Nah, jadi BBM itu memang akhirnya keluar dan dan bisa disalurkan kepada masyarakat. Nah, sama juga ketika ketika ada nasabah yang ingin meminjam uang. Nah, bank syariah beli dulu BBM-nya kepada supplier BBM, mungkin bisa difasilitasi ICDX, kemudian dijual secara angsuran kepada nasabah, dan kemudian bank syariah bantu lagi menjualkannya kepada Pertamina. Jadi intinya di situ adalah barangnya itu atau underlying asetnya atau komoditasnya memang betul-betul bisa berpindah ya. Memang barang-barang yang dibutuhkan oleh sektorial. Jadi memang itu yang menjadi dari kata kuncinya. Next slide. Nah, kalau Bapak Ibu melihat Undang-Undang P2SK, terdapat aspirasi supaya Indonesia ini memiliki bullion bank ya, atau bank emas. Nah, ini juga bisa difasilitasi sebenarnya dengan mekanisme komoditas syariah itu tadi. Ya, misalkan tadi tentu di sini barangnya adalah emas ya, dan menariknya Indonesia ini membolehkan jual beli emas dengan cara cicilan. Kalau di luar negeri secara syariah masih belum diizinkan, karena emas itu dan perak itu secara historis itu adalah mata uang.
Jadi kalau kita ikut standar IFSB pun untuk manajemen risiko currency risk, emas dan perak masuk ke situ. Jadi dia bukan masuk ke commodity risk, tapi di Indonesia diperbolehkan ya. Jadi di sini Bank Syariah bisa membantu nasabah misalkan beli emas harga 100 juta tunai. Nah, emas tersebut dijual kepada Bank Syariah seharga 110 juta dengan mekanisme angsuran. Tapi kemudian di sini catatannya ya, Bank Syariah tidak perlu jual emas itu, tapi cukup disimpan di bullion bank syariah miliknya Bank Syariah. Nah, salah satu alasan fatwa haramnya saat itu pada tahun 2008 atau 2009 itu adalah salah satu pihak tidak betul-betul menginginkan barang. Ya. Nah, tapi dengan mekanisme ini memang Bank Syariah itu memang menginginkan emas tadi. Nah, makanya emas tadi akan disimpan oleh Bank Syariah di bullion banknya tadi tersebut. Nah, akan tetapi kemudian ketika ada nasabah yang meminjam, Bank Syariah bisa menjual emas tadi secara angsuran dan Bank Syariah akan membantu si nasabah peminjam menjualkan emasnya kepada pedagang emas dan semuanya bisa dilakukan mungkin di platform ICDX. Tetapi tentu ini masih sebatas ide yang memang perlu kita kaji lebih lanjut, termasuk dari selain aspek regulasi, tapi juga aspek risikonya. Hanya saja peluang untuk memperbesar penggunaan komoditas syariah ini bisa, dan ini juga bisa memberikan nilai tambah atau manfaat kepada Bank Syariah sepanjang kita bisa menjawab PR utamanya tadi, yaitu bagaimana melingkan mekanisme ini dengan sektoril sesuai dengan aspirasi atau tujuan dari keberadaan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, mungkin ini dulu secara konseptual penjelasan tentang komoditi murabahah atau komoditas syariah dan berbagai inovasi yang mungkin bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Mungkin nanti Pak Iman Sasra akan menjawab dari sudut pandang prakteknya seperti apa, dan Bu Anam Dewi bisa menjelaskan mekanisme detailnya bagaimana, dan selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut pada tanya jawab. Demikian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ronald. Jadi saya garis bawahi. Jadi memang komoditi syariah ini memang banyak digunakan di beberapa negara ya. Tapi dari kami juga sepakat Pak Ronald. Jadi memang kita harus ngelingkan dengan sektor real ya. Apalagi mungkin kayak kata-kata RDC, revenue during construction, itu yang misalnya memang belum adanya proyek yang menghasilkan, nah itu bisa juga menggunakan komoditi syariah. Saya lanjut dulu Pak Ronald ke narasumber berikutnya. Di sini ada Pak Iman Sastra akan memberikan pandangan beliau terhadap pengimplementasian komoditi syariah di Timur Tengah khususnya, karena memang Timur Tengah juga bisa dibilang pelopor, karena kalau tidak salah Timur Tengah itu dahulu menggunakan London Metal Exchange untuk melakukan transaksi komoditi syariah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Iman untuk sharingnya. Terima kasih Pak Zulfan. Baik, saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama salam hormat Pak Nur Salam. Dan juga ada Bu Andam di sini dan udah Ronald. Nah, sebenarnya yang disampaikan udah Ronald tadi udah cukup ya. Saya ini nambahin aja. Tapi sebelum saya masuk ke slide, saya ingin point out sesuatu. Jadi saya lihat beberapa kali, ini contoh ya, waktu itu beberapa kali kita di Timur Tengah itu diskusi dengan IOV tentang salah satunya adalah tawaruk. Ketika diskusi, sekjennya ini mengatakan bahwa tawaruk itu nggak boleh, harusnya itu dilarang. Waktu itu saya sempat interupsi. Saya bilang kita fokus sama sesuatu yang sudah disahkan oleh para sekolah saja, jangan bawa opini individu.
Karena di fatwa IOV Syariah Standar nomor 30 itu dibolehkan. Nah, itulah yang saya bilang poin-poin yang misalnya syariah parametersnya itu harus kita implementasikan. Jadi jangan bawa-bawa opini individu dengan membawa IOV. Jadi itu poin saya waktu itu beberapa kali diskusi di forumnya IOV. Nah, begitu juga dengan komoditi murabaha. Komoditi murabaha ini udah di-structure sama para ulama, sama ini kita juga ketika IOV itu sebelum mereka mengesahkan sebuah syariah standar, mereka keliling dulu, termasuk dulu keliling Timur Tengah, termasuk Malaysia. Memang baru sekarang ini, alhamdulillah Indonesia menjadi satu negara juga yang diajak sharing session sebelum fatwa itu diterbitkan. Jadi komoditi murabaha itu yang adalah sebuah produk yang ini dibolehkan. Tinggal nanti concern syariahnya itu kita pastikan udah diimplementasi atau belum. Jadi di dalam syariah compliance itu nggak ada yang syariah, yang nggak ada yang benar-benar syariah. Yang ada tuh syariah udah. Kalau dia memenuhi syarat dan standarnya, parameternya udah ada, itu syariah. Nggak ada yang syariah kurang, syariah benar. Kalau dia nggak sesuai dengan syariah, transaksinya nanti itu akan dibatalkan dan income-nya itu harus masuk ke kalau di Indonesia itu charity account-nya dana kebajikan, dan itu tidak boleh diakui income oleh bank. Oke. Nah, ini saya akan sharing sedikit tentang komoditi murabaha di Timur Tengah. Karena saya banyak lama di Timur Tengah. Mungkin nanti saya sharing sedikit bagaimana di Timur Tengah itu melaksanakan komoditi murabaha transaction-nya. Mungkin nanti kalau dari segi angka mungkin Bu Anda ngiler juga, ternyata gede banget. Oke. Ini 2 poin nanti akan saya bahas. Pertama, saya akan ajak dulu kita melihat keuangan syariah di Timur Tengah itu seperti apa, baru kita masuk kepada diskusi kita tentang komoditi murabaha. Oke. Kalau kita ngelihat data terakhir kemarin, dari top 10 Global Islamic Economy Indicator, itu memang rata-rata country yang masuk itu adalah Timur Tengah. Ya, pertama misalnya nomor 1 masih tetap Malaysia, karena Malaysia ini pionir dari berbagai aspek. Jadi dia inovasi produknya waktu itu terlalu maju, jadi akhirnya agak mundur dikit. Nah, misalnya tadi dijelaskan sama Dr. Ronald itu dulu bail-ina boleh, sekarang nggak boleh, karena ya itu kayak mungkin karena banyak kritik dari Timur Tengah, akhirnya mereka sedikit demi sedikit beralih ke tawarruk. Yang kedua kita ada ini Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, UAE. Nah, alhamdulillah Indonesia masuk posisi ke-6. Nomor 7 ada Iran, nomor 8 Oman. Ini anak-anak kemarin sore ya, Oman ini, tapi udah bisa masuk karena pertumbuhannya cepat, regulasinya benar-benar dibuat sedemikian mungkin. Makanya market share-nya, targetnya sebenarnya waktu itu kita ngobrol sama Bank Sentral, Central Bank of Oman, target 10% itu sebenarnya di 2025 kalau nggak salah, 2024. Malah 10%-nya market share-nya udah kelewat. Sekarang udah nyentuh 16%. Nah, yang ini unik ini Iran sebenarnya ya. Ini bapak-bapak kalau belum pernah ke Iran, waktu itu saya pernah ke Iran. Waktu itu diundang sama Bank Sentralnya, sama Ministry of Menteri Perdagangannya gitu. Waktu kita diskusi di forum, itu ketika kita diskusi tentang keuangan syariah, akad-akad itu nggak menjadi bahan diskusi, jadi ya lewat aja. Karena menurut mereka ya bank syariah ya udah ganti angka, ganti logo, udah gitu aja tanpa tahu detail akadnya seperti apa. Akhirnya waktu itu saya kaget juga kenapa Iran seperti ini ya. Nah, setahun setelah itu saya diundang Sudan. Sudan itu sama seperti Iran yang mengatakan bahwa 100% keuangan syariahnya sudah sampai bank sentralnya sudah oke gitu. Tapi ketika saya di Sudan, waktu saya ke Khartoum, ketika kita diskusi itu ada
diskusi tentang keuangan syariahnya hidup gitu. Bahkan diskusi tentang mudharabah itu kita bahas detail, sampai ijarah itu harusnya seperti apa detail. Tapi Iran ini enggak. Nah, jawaban ini kegelisahan saya tentang Iran ini itu ternyata terjawab ketika saya sampai di Oman. Ketika saya di Oman itu ada Bank Iran. Bank Iran itu adalah ini, ada beberapa ya, Bank Melat itu kan termasuk paling gede ya. Pas saya cek itu banknya itu enggak di bawah bank syariah tapi bank konven. Jadi akhirnya jadi guyonan ini sama teman. Mungkin di Iran itu bukan syariah compliance tapi syiah compliance gitu. Ini guyonannya karena mereka itu ternyata di Oman itu di bawah bank konvensional. Oke. Ini sebagai info teman-teman bahwasanya sekarang market share ini keuangan syariah itu terbesar di Saudi Arabia. Kebetulan terakhir kemarin saya sempat di Saudi, di bantu-bantu di Saudi National Bank. Itu Saudi National Bank itu market share keuangan syariahnya udah 68%. Yang dilanjut kedua itu ada Brunei 57%, Kuwait 45%, Malaysia udah 41%, kemarin sama Bahrain ini head to head 37%. Tapi sekarang Bahrain ini naiknya cuma sedikit 38,8%. Selanjutnya UAE 29%, Qatar 27%, Oman as of ini 2002 kemarin dia udah mencapai market share-nya 16,4%. Ini juga sebenarnya didukung oleh mergernya antara Oman Arab Bank kemarin, bank saya sebelumnya, dengan Al-Is Islamic Bank. Kita akuisisi, akhirnya menjadi besar banget dan modalnya juga kuat. Nah, Indonesia masih di angka 7,09%. Nah, kalau kita lihat aset keuangan syariah di Timur Tengah itu memang kalau dirupiahkan itu sekitar 7.000 triliun, 4,5-nya itu adalah punya, setengah lebih itu adalah punya Saudi. Nah. Oke. Kalau kita ngelihat top Islamic Finance Institutions, kalau dari sisi ini asetnya, ROG masih nempatin nomor 1 ya. Asetnya itu sekitar 166 billion. Saudi National Bank ini karena yang diambil syariahnya aja ya. Kalau ini Saudi National Bank itu dari totalnya itu udah hampir kalau dirupiahin itu udah hampir 4.000 triliun. Jadi ini yang syariahnya aja itu sekitar 114 billion US dollar. Dia masih Windows. Ini gabungan SNB itu adalah gabungan Samba dengan NCB. Jadi pas saya join itu mereka udah selesai merger. Yang kedua dulu sebenarnya dipegang oleh Dubai Islamic Bank, sekarang Dubai Islamic Bank turun jadi nomor 3. Sebenarnya Dubai Islamic Bank ini juga besar asetnya karena mereka merger dengan Nur Bank. 4 ada Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank, ada Maybank, Masraf Al-Inmai, CMB Group, Abu Dhabi Islamic Bank, sampai terakhir itu 20 masih kalau nggak Bank Timur Tengah ya Bank Malaysia. Jadi so far kita belum bisa masuk di top 20-nya Bank Syariah Global. Semoga aja nanti ada perwakilan dari BSI ke depannya. Oke. Nah, ini adalah data keuangan syariah berdasarkan akadnya. Jadi kalau kita ngelihat dari total akad yang digunakan oleh bank syariah, 47% itu adalah murabahah dan 25%-nya itu adalah komoditi murabahah. Jadi murabahah dan komoditi murabahah ini hampir 70% dari akad yang ada di perbankan syariah global. Nah, kalau kita ngelihat pembiayaan, sebenarnya kalau kita ngelihat ini pembiayaan di 3 negara besar ini, misalnya Malaysia, Saudi, Kuwait, komoditi murabahah itu masih memegang presentase yang cukup besar ya setelah murabahah. Jadi memang sangat nih, karena kenapa komoditi murabahah banyak dipakai karena dia lebih mudah. Nah, lebih mudah, lebih simpel untuk orang yang membutuhkan cash. Oke. Ini sebentar saya update. Ini salah satu, saya ambil salah satu negara aja yang karena yang terbesar ada Saudi. Saudi itu syariah compliance kontraknya itu pembiayaannya itu
tumbuh 16% menjadi sekitar 1.700 triliun di Q1. Ya, kalau kita ngelihat data dari yang dikeluarkan oleh Sama. Dan di SNB itu kalau kita ngelihat laporan keuangannya di Q3 2022 kemarin, itu dari total pembiayaan yang syariahnya itu 477 miliar Saudi Real atau 1.900 triliun rupiah, itu 1.063 triliunnya itu adalah komoditi murabahah. Jadi murabahah dan tawaruk agreements itu totalnya 89% dari total syariah compliant financing. Jadi total syariah compliance asetnya agak lumayan gede ya, 1.700 triliun real atau 7.100 triliun rupiah. Jadi udah gede banget keuangan syariah di sana. Kalau kita ngelihat Indonesia, kalau kita bandingin sama IOV tawaruk produknya ya fokusnya ke tawaruk aja. Jadi dia nggak berbeda pendekatannya sama pendekatan DSN, ya. Kecuali nanti kalau kita mau pakai akad tawaruk, mau itu pembiayaan, mau itu subrogasi atau itu deposito itu bisa pakai fatwa IOV nomor 30. Nah, kalau di DSN dia lebih spesifik. Kalau untuk liquidity management itu pakai fatwa 82. Kalau untuk pengalihan pembiayaan antar lembaga keuangan syariah pakai fatwa 90. Kalau subrogasi untuk 04. Kalau ini lindung nilai ya fatwa pakai fatwa 96. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya ini komoditi murabah atau tawaruk itu diperbolehkan tentunya dengan standar syariah parameters yang telah ditetapkan para scholars ya. IOV ini memperbolehkan, termasuk Islamic Fiqh Academy juga memperbolehkan, SSI juga memperbolehkan, DSN juga memperbolehkan. Nah, flow komoditi ini syariah atau komoditi murabahah itu kalau kita ngelihat ini standar yang dikeluarkan sama FSB yaitu sama seperti yang dilakukan oleh ICDX. Ya, kalau misalnya contoh kalau misalnya ada orang yang memiliki kelebihan fund. Jadi dia jual dulu ya, beli barang dulu di supplier atau di ICDX misalnya, baru dia jual secara cicilan atau dibayarnya di kemudian hari. Nanti yang membutuhkan dana dia menjual kepada ICDX atau broker. Nah, ini kalau di Malaysia waktu itu kita membedakan antara broker A dengan broker B. Jadi tujuannya adalah biar broker A dengan broker B ini bukan orang yang sama. Ya, jadi ibaratnya untuk memastikan aja nanti, tapi platformnya pakai bursa Sukasila. Kalau ini komoditi murabahah financing ini yang untuk pembiayaan tinggal dibalik aja, ini yang membutuhkan uang siapa, jadi dia beli ini beli dari broker baru dijual didapat cash. Nah, DFS baru menjual kembali dia ke broker A. Ini sama, ini deposit, ini yang komoditi syariah. Nah, kalau di Dubai ini contoh yang ini yang kita pakai di Timur Tengah, salah satu contohnya ada di Dubai. Nah, Dubai itu kayak ICDX-nya itu namanya DMCC, Dubai Multi Commodity Center. Ya, kalau ada bank misalnya kira-kira ini ingin menjual sesuatu atau ingin memberikan pembiayaan dan pembiayaan itu sah dan halal sesuai dengan syariah, financing banknya itu dia beli aset dulu di komoditi supplier. Ya, komoditi suppliernya itu baru ketika barangnya ini ada, baru dia jual ke customer agent. Ya, di customer agentnya itu dijual secara, dia bayarnya nanti secara nyicil. Nah, customer atau agentnya ini untuk mendapatkan cash dia akan menjualnya di MCC berdasarkan market price pada waktu itu. Nah, ini adalah contoh yang saya ngambil contoh vlog ini dari Dubai Islamic Bank. Jadi di Dubai Islamic Bank itu counterpart kita itu nggak hanya bank syariah,
counterpart kita itu bisa bank konvensional atau bisa perusahaan atau individu. Nah, ini contohnya ini apa? Kalau misalnya adik kita mungkin agak belum ini ya, belum terbiasa kalau counterpart kita itu bank konvensional. Sebenarnya bank konvensional ya sama aja. Ini kan ibaratnya tempat kita jual beli, sama seperti kita ketika mau menjual barang kepada non muslim. Jadi ya nggak apa-apa, namanya jual barang, karena fokus kita pada akadnya. Akadnya itu sudah sesuai atau belum, barang yang ditransaksikan halal atau belum. Jadi bukan ke siapa, karena Rasulullah juga bertransaksi dengan Yahudi dan Nasrani untuk berjual beli. Oke, jadi misalnya ini misalnya bank konvensional membutuhkan dana misalnya ya. Jadi dia akan meng-approach Dubai Islamic Bank sebagai prinsipal untuk melakukan transaksi komoditi murabahah. Nah, nanti baru kemudian C-nya nanti dia confirmation, dia bank konvensional mengirimkan letter bahwasanya nanti kita akan membeli aset yang akan dibeli oleh Dubai Islamic Bank. Nah, nanti Dubai agent akan arrange komoditi ke brokernya, dia akan issue invoice atas nama broker. Baru setelah dapat barang, nanti Dubai Islamic Bank itu akan membayar harga itu kepada seller. Baru nanti bank itu akan menjual barangnya tersebut. Nanti prinsipal Dubai itu akan membeli, baru kemudian konvensional itu akan mendapatkan uang secara cash. Ini yang bursa Sukasila tadi, tapi intinya ini sama dengan yang ada di BNM. Tapi intinya adalah saya dulu ketika launching ya, waktu namanya masih JFX, saya pernah nulis ini, gimana kita itu melaksanakan komoditi syariah itu harus dengan parameternya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fatwa IOV nomor 30 tentang monetization atau tawaruk. Jadi harus ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Jangan sampai tawaruk ini sekedar lewat tapi nggak ada nilai-nilai syariahnya itu nggak benar-benar dilaksanakan. Contoh, kalau misalnya ada nasabah nanti ketika dia sudah membeli komoditas dan dia minta transfer aset itu diperbolehkan, sama seperti ketika kita waktu saya di Malaysia dengan Prof Azan, kita pastikan semuanya itu bahwa ketika nasabah ingin mendapatkan asetnya itu boleh, dan juga itu dan itu sah. Jadi nggak boleh itu misalnya bursanya yang nggak boleh, ini kan hanya transaksi ini ke atas kertas, itu nggak boleh. Kalau itu ketahuan berarti dia udah nggak syariah compliance. Oke, yang kedua waktu itu kita waktu di Malaysia, kita ingin memastikan ketika volumenya udah tinggi, kita jadi DPS-nya waktu itu atau ini SSB-nya itu betul-betul mengecek ke tempat penampungan komoditasnya. Karena waktu itu ketika volumenya tinggi, yang diperjualbelikan itu ternyata nggak sesuai dengan stok yang ada di lapangan. Jadi mungkin karena udah terlalu besar ya, jadi nggak memastikan ketika waktu itu ketika dia audit ternyata komoditasnya kurang. Jadi waktu itu dikomen sama syariah boardnya. Jadi nggak boleh menjual sesuatu yang nggak ada. Nah, poin-poin parameter ini akhirnya saya simpulkan dalam 10 parameter. Pertama, misalnya harus ditekan bahwasanya transaksi komoditi syariah ini hanya dibolehkan untuk likuiditas waktu itu ya, karena fatwa DSN-nya bilangnya hanya untuk likuiditas. Ini khusus waktu itu aja. Tapi kalau sekarang ya bisa buat yang lain, bisa subrogasi dan ini yang lain-lainnya. Yang kedua, transaksi harus real. Bukan ini fictitious contract, artinya transaksi kalau ada ingin delivery of ini aset ya harus disampaikan. Nah, ini bisa dikirim ke pembeli jika diinginkan. Barangnya harus bernilai sesuai dengan harga pasar, jadi nggak ada makam harga. Misalnya
seperti yang kasus yang terjadi kemarin, kasusnya LME, London Metal Exchange, mereka memberikan harga yang enggak sesuai dengan harga pasar. Terus yang kedua, ternyata metalnya itu di beberapa tempat dicek ternyata hanya berupa pasir. Ini tidak diperbolehkan juga. Lokasi komoditinya harus diketahui ketika kita transaksi. Misalnya ini CPO-nya ini berlokasi di sini, di sini, di sini. Nah, jadi harus jelas. Barangnya harus halal dan boleh perdagangkan undang-undang. Nah, kalau di di Timur Tengah, di Saudi contoh ya, kita kan di SNB itu kita ada deposit product, ada financing product. Nah, kalau deposit product kita namain Al-Khairat, kalau di financing kita namain Taisir. Waktu itu Bu Andam sempat nyinggung juga tuh produk di Saudi National Bank. Tapi waktu itu namanya masih NCB, National Commercial Bank. Nah, itu juga harus jelas juga itu. Dia dia mau komoditasnya mau CPO kah atau mau mobil. Jadi tergantung dengan ini ya. Kalau di Saudi itu bisa apa aja. Kalau misalnya volumenya gede pakai yang nilainya gede. Kalau yang kecil ya pakai yang kecil aja. Yang selanjutnya adalah harus jelas jenis, kualitas, kuantitasnya yang diperdagangkan, juga tidak boleh diperdagangkan untuk keperluan individual. Ini merujuk ke fatwa lama ini. Yang terakhir baru komoditi yang diperdagangkan harus siap guna, bukan yang masih diolah. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti kita bahas di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Tadi saya garis bawahi yang sudah ditetapkan oleh para scholar, ya udah dijalankan. Jadi memang Pak Iman ini banyak pengalaman di Timur Tengah. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab buat Pak Iman ya terkait bagaimana pengimplementasian komoditi syariah di Timur Tengah dan perkembangannya. Untuk selanjutnya narasumber selanjutnya ada Bu Andam Dewi Sarif. Beliau memang sudah berkecimpung lama juga di industri komoditi syariah sejak tahun 2010. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait komoditi syariah di Indonesia dan bagaimana sejarahnya, ini saya serahkan ke Bu Andam untuk dapat sharing atas pengalamannya selama ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, sebenarnya barangkali saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Tadi saya lihat dijelaskan oleh Pak Dr. Ronald sama Pak Dr. Iman, udah bagus banget. Jadi saya mungkin hanya menambahkan aja untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan. Nah, saya mulai dengan sejarah komoditi syariah dulu di dunia, bahwa dimulai dari Saudi British Bank pada Oktober 2000, mereka yang mempelopori praktek banking komoditi murabaha. Kemudian National Commercial Bank, banknya Pak Iman, sekarang udah ganti nama ya Pak Iman ya. Itu dia juga mengeluarkan produk pembiayaan dengan nama Taisir. Lalu kemudian tahun 2000 Abu Dhabi Islamic Bank dia mengeluarkan produk Al-Qair, sama basisnya adalah komoditi murabaha, dan pada tahun 2002 Al Jazeera Bank juga mengeluarkan produk tentang komoditi murabaha. Jadi pada awalnya memang komoditi murabaha diperkenalkan sebagai alternatif bagi bank syariah untuk menginvestasikan kelebihan dana dengan bank sentral. Nah, ini juga tadi sudah diterangkan Pak Iman bahwa memang komoditi murabaha itu adalah salah satu produk perbankan syariah yang menduduki posisi kedua terbanyak dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasarnya setelah murabaha. Dan tadi Pak Iman juga sudah menyebutkan, Bu Andam, kalau melihat Malaysia nanti bisa nge-CES. Ya kalau nge-CES mah udah dari dulu Pak, tapi melihat perjalanannya juga tidak gampang. Jadi ya berharap aja kita tidak perlu mungkin sehebat
Malaysia ya. Di Malaysia itu sekarang transaksi komoditi murabahnya sudah mencapai 127 triliun. Bandingkan dengan Indonesia yang pecah telurnya aja baru awal 2022 itu oleh Bank CIMB Niaga Syariah, dan sampai sekarang total transaksinya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Taufik juga dari KNKS itu baru sekitar 900 miliar. Jadi masih sangat ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, itu adalah petunjuk bahwa kita pasti bisa berkembang lebih bagus lagi. Nah, mungkin kalau flow transaksi pembiayaan komoditi syariah, saya juga tidak perlu menerangkan lagi karena tadi sudah cukup dijelaskan oleh Pak Ronald dengan Pak Iman. Nah, saya lebih baik menceritakan tentang bagaimana komoditi syariah yang sudah berjalan di Indonesia dan tahap pengembangannya kira-kira seperti apa. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, setelah sekian tahun fatwa tentang komoditi syariah itu sebenarnya sudah keluar dari 2011. Saya masih ingat juga waktu itu bersama Pak Kiai Maruf Amin merintis untuk transaksi komoditi syariah dalam fatwa 82. Pak Kiai Maruf Amin itu berpesan bahwa kita memang tidak bisa seperti Malaysia terlalu liberal. Di Malaysia itu hampir semua dilakukan dengan komoditi murabahah, sehingga juga tidak mengherankan kalau transaksi hariannya mencapai 127 triliun. Tapi menurut Pak Kiai Maruf Amin juga waktu itu berpesan bahwa untuk transaksi-transaksi yang bisa dilakukan dengan akad dasar itu tidak boleh menggunakan akad komoditi syariah di Fatwa 82. Nah, transaksi-transaksi yang sudah menggunakan komoditi syariah Fatwa 82 itu salah satunya adalah subrogasi syariah. Nah, subrogasi syariah itu sebenarnya adalah pergantian hak dain pemberi pembiayaan lama oleh dain baru karena piutang dain lama sudah dilunasi oleh dain baru berdasarkan prinsip syariah. Nah, subrogasi sendiri itu merupakan pengalihan piutang sehingga dapat menjadi solusi bagi pembiayaan bermasalah. Subrogasi memang ditujukan untuk memperbaiki kualitas net performing financing atau membantu likuiditas dari multi finance syariah. Kemudian transaksi komoditi syariah juga sudah digunakan pada transaksi pembiayaan antar bank yang berdasarkan transaksi SIKA atau sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa yang namanya transaksi komoditi syariah itu dilakukan ketika pencairan dana dari bank. Jadi segala proses persetujuan, kesepakatan, dan administrasi itu sudah harus selesai duluan. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak yang memberi pembiayaan dan yang menerima pembiayaan, ketika pencairan baru nanti Bank Syariah mengakses sistem transaksi komoditi syariah yang disediakan oleh bursa komoditi, dalam hal ini ACDX, berserta lengkap dengan pedagang komoditinya. Itu transaksi SIKA. Nah, kemudian transaksi komoditi syariah juga bisa dilakukan untuk transaksi hedging yang setara dengan transaksi forward dan swap yang ada di bank konvensional. Nah, kita semua tahu bahwa transaksi forward dan swap itu kalau di bank konvensional itu sudah sangat umum. Nah, untuk di bank syariah, hedging dengan transaksi komoditi syariah itu menggunakan dua transaksi komoditi syariah secara berturutan. Jadi dua transaksi komoditi syariah ini akan menggambarkan bagaimana posisi pertukaran mata uang asing pada saat posisi spot saat ini dan pada saat posisi forward, posisi yang akan datang. Itu juga menggunakan transaksi komoditi syariah. Nah, kemudian yang sedang diusahakan itu adalah kita tahu bahwa ada fatwa baru dari DSN, fatwa nomor 142 dan 143. Nah, 142 itu bicara tentang pendapatan LKS selama masa konstruksi atau margin during construction. Namun sayangnya di transaksi 142 ini belum dimasukkan transaksi komoditi syariah. Jadi kalau proyek jangka panjang itu biasanya mempunyai masa konstruksi di mana proyek itu belum menghasilkan karena masih belum beroperasional.
Nah, biasanya bank syariah mengalami kesulitan untuk istilahnya apa ya, untuk menagih pembayaran cicilan selama masa konstruksi karena memang proyeknya belum menghasilkan. Dalam fatwa tersebut yang diperbolehkan misalnya adalah musyarakah sama mudharabah. Nah, kita semua tahu bahwa kalau kita menggunakan akad musyarakah atau mudharabah itu harus ada perolehan yang akan dibagi. Harus ada sumber penghasilan yang dapat dibagi antara bank syariah dengan nasabah. Padahal proyeknya belum menghasilkan. Nah, kalau dengan transaksi komoditi syariah, itu tidak diperlukan perolehan dari proyek. Karena komoditi syariah itu dasarnya adalah akad murabaha. Jadi, walaupun proyek belum menghasilkan, bank bisa menerapkan pembayaran cicilan yang minimal karena memang proyeknya belum menghasilkan, sehingga hal ini bisa mengatasi kesulitan bagaimana kalau proyek belum menghasilkan. Itu kalau untuk akad musyarakah dan mudharabah. Nah, untuk akad yang lain yang diperbolehkan itu adalah IMBT dan IMFZ, yaitu Ijarah Muntahiyah bin Tabir dan IMFZ. Namun hal ini juga susah. Bagaimana kalau proyek tersebut tidak bisa disewakan, misalnya proyek infrastruktur, kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain. Sementara kalau transaksi KS tidak memerlukan barang yang dapat disewa, sehingga dapat digunakan untuk proyek-proyek yang tidak bisa disewakan. Nah, karena itu kami mengusulkan memang penggunaan transaksi komoditi syariah dalam fatwa 142, yaitu pendapatan LKS selama masa konstruksi karena proyek belum menghasilkan. Nah, selanjutnya kita juga mengusulkan penggunaan transaksi komoditi syariah dalam akad 143 atau personal financing. Kita semua tahu kalau personal financing itu sebenarnya setara dengan kredit tanpa agunan di bank konvensional. Nah, tapi permasalahannya dalam fatwa yang ada itu diminta bank untuk bekerja sama dengan mitra-mitra atau supplier. Nah, kita bisa bayangkan bahwa personal financing ini adalah pembiayaan dalam jumlah kecil atau bisa dibilang untuk kelas UMKM. Jadi pasti ada di pelosok-pelosok daerah karena memang jaringannya akan sampai ke sana. Nah, bisa dibayangkan kalau bank harus harus berkoordinasi dengan mitra-mitra yang akan kerjasama. Tentu saja akan timbul risiko wan prestasi kalau mitra atau supplier itu tidak memenuhi kewajibannya. Nah, hal ini bisa dialihkan kalau personal financing memperbolehkan penggunaan transaksi komoditi syariah. Karena risiko dalam menjalin kerjasama itu dengan mitra dan supplier dapat dialihkan kepada bursa yang menyediakan sistem transaksi komoditi syariah bersama pedagang dan komoditinya. Jadi memang transaksi komoditi syariah itu sangat bermanfaat dan sangat membantu bank kalau dalam personal financing. Itu adalah usulan komoditi syariah untuk dipakai dalam 142 dan 143. Nah, kami juga akan mengembangkan dan akan bekerja sama tentu saja dengan DSN dan teman-teman Asosiasi Perbankan Syariah, misalnya untuk fatwa baru revolving financing dan overdraft. Jadi revolving financing adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen dengan plafon tertentu. Salah satu contohnya adalah overdraft. Kalau overdraft itu sudah sangat biasa di bank konvensional. Kita mengenalnya juga dengan nama pembiayaan rekening giro. Karena pembiayaan rekening giro ini juga sangat biasa di bank konvensional karena sifat fleksibilitasnya. Jadi ketika saldo nasabah itu, maksudnya dalam saldo rekening gironya merah atau minus, itu otomatis kalau di bank konvensional itu akan langsung dibiayai oleh bank konvensionalnya. Nah, kalau di perbankan syariah, hal ini masih belum ada. Memang ada fatwa DSN MUI nomor 30 tentang pembiayaan rekening koran syariah, tapi banyak kendalanya. Misalnya keengganan nasabah menyampaikan formula, kemudian maksudnya menyampaikan laporan kinerja, kemudian dan proses administrasi yang lain. Sehingga dalam hal ini sebenarnya overdraft itu lebih cocok kalau menggunakan transaksi komoditi syariah. Nah, kemudian selanjutnya juga yang sedang kita explore lebih jauh, nanti juga akan kita majukan usulan ke DSN, yaitu fatwa untuk
lindung nilai tingkat suku bunga atau yang kita kenal Islamic Profit Rate Swap. Produk ini penting untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas bank syariah ketika terjadi pergerakan tingkat suku bunga acuan, mengingat banyaknya aset perbankan syariah yang menggunakan mekanisme fixed rate seperti pembiayaan murabaha dan surat-surat berharga yang dimiliki. Jadi Islamic Profit Rate Swap ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menukarkan profit rate-nya dalam bentuk fixed rate dengan floating atau kebalikannya. Nah, selain itu juga sebenarnya kita memerlukan fasilitas hedging komoditi. Hedging komoditi itu juga sebenarnya diperlukan di bank konvensional dan berita bagusnya adalah bank konvensional itu tidak mungkin melakukan hedging komoditi karena menurut undang-undang bank konvensional itu tidak boleh jual beli komoditi. Nah, padahal jual beli komoditi itu sebenarnya adalah merupakan nafas dari bank syariah. Jadi sebenarnya kita juga harus punya fatwa tentang hedging komoditi. Selanjutnya yang memang lagi trending karena pemerintah sedang merintis pendirian Bullion Bank. Kebetulan saya ikut dalam rapat-rapatnya yang diadakan oleh Bullion Bank. Nah, itu memang sekarang Pegadaian sedang disiapkan untuk menjadi Bullion Bank. Tapi saya sudah katakan pada mereka, sebenarnya yang paling tepat itu adalah bank syariah. Karena bank syariah dasarnya adalah jual beli komoditi. Agak sulit juga kalau bank konvensional karena menurut pendapat saya bank konvensional itu tidak boleh jual beli komoditi. Jadi kalau bank konvensional mau jadi bank Bullion Bank itu harus rubah undang-undangnya dulu. Nah, dalam rangka mengakomodir rencana pemerintah untuk mendirikan Bullion Bank yang mudah-mudahan suatu saat akan masuk bank syariah juga sebagai Bullion Bank, itu adalah hedging emas. Kita juga belum punya hedging emas. Bayangkan bahwa salah satu pelayanan dari Bullion Bank itu adalah ada fasilitas untuk hedging antara emas dengan mata uang rupiah dan US dollar. Di mana kalau di luar negeri hal ini sudah biasa. Nah, kita sampai sekarang belum ada hedging untuk emas terhadap mata uang rupiah atau US dollar. Yang baru ada kita adalah hedging terhadap dua mata uang asing. Nah, mungkin dari saya sekian itu kira-kira implementasi transaksi komoditi syariah dan pengembangan transaksi komoditi syariah yang ada di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sulfal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andam. Jadi sudah lengkap, semua narasumber sudah menyampaikan materinya ya terkait komoditi syariah sebagai produk inovatif dan manajemen likuiditas di perbankan syariah. Nah, ini mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada yang bertanya, jadi saya coba lempar ke Pak Ronald terlebih dahulu. Jadi Pak Ronald mengatakan sudah cukup lama juga di IFSB ya Pak ya. Jadi kalau memang kalau lihat sejarahnya memang IFSB ini menaungi di beberapa negara, tapi yang coba jadi pertanyaan kali ini nih sebenarnya kenapa sih Pak Malaysia itu sangat masif ya, begitu masif menggunakan akad komoditi murabahah? Apakah hal itu ini merupakan sebuah strategi dari pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mungkin pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia untuk bersaing di pasar global? Mungkin itu Pak Ronald. Oke, terima kasih Mas Zulfal. Sebenarnya tadi jawabannya ada di slide presentation saya ya. Karena komoditi murabahah dijadikan akad simpanan. Itu jawabannya. Jadi bayangkan kita kan aset perbankan syariah di Indonesia kan udah 700 triliun ya. Nah, bisa jadi itu kalau simpanannya adalah 80%, berarti sekitar 600 triliun itu bisa jadi komoditi murabahah itu. Ya kalau memang hanya simpanan ya, dipisah dari investasi. Jadi sejarahnya justru karena tidak ingin lagi mudharabah itu menjadi akad simpanan untuk memurnikan penggunaan mudharabah sebenarnya. Jadi mudharabah hanya boleh digunakan sebagai akad investasi. Ya tentu harus dicari sekarang akad apa yang bisa dijadikan akad simpanan untuk giro tabungan dan deposito. Karena kalau wadiah saja nggak bisa. Kenapa? Karena wadiah itu adalah titipan.
hanya boleh diberikan bonus tapi tidak boleh diperjanjikan. Tetapi kalau bonusnya selalu diberi, itu sudah menjadi suatu kepastian. Nanti Pak Iman mungkin bisa menyampaikan tuh fatwa dan sudut pandang syariahnya seperti apa. Nah, karena wadiyah nggak bisa, solusinya apa? Nah, solusinya itulah si komoditi murabahah ini. Makanya kemudian komoditi murabahah itu menjadi masif digunakan di Malaysia. Begitu Mas Zulfal. Oke. Cuma Pak Iman, kalau melihat data di Malaysia itu sebenarnya akad komoditi murabahah paling banyak sebenarnya di simpanannya, ya, atau di akad yang lain, Pak Ronald. Sebenarnya kalau saya lihat juga KPR di sana pun menggunakan komoditi murabahah, kan. Jadi udah basicnya jual beli, pakaiin komoditi murabahah. Mungkin apa Pak Ronald kalau di Malaysia itu paling banyak komoditi murabahah digunakan di simpanannya atau mungkin di produk money market ya, interbank market atau apa? Bisa jadi dua-duanya, karena memang kembali secara historis ya, Malaysia itu kan pendukung Bai Al-Inah semenjak awal gitu. Jadi Bai Al-Inah itu digunakan dalam mekanisme namanya Bai Bitaman Ajil atau BBA. BBA itu atau Bai Bitaman Ajil itu adalah Bai Bitaman Ajil itu terjemahan dari jual beli dengan cara angsuran. Nah, kalau di kita namanya adalah murabahah. Karena kalau di Malaysia murabahah itu sebenarnya hanya untuk yang di bawah 1 tahun. Tapi BBA atau murabahah di kita itu di atas 1 tahun. Jadi memang waktu saya di sana aja, waktu kuliah di situ tahun 2005 itu 97% pembiayaan di Malaysia itu udah murabahah gitu. Jadi wajar kemudian ketika komoditi murabahah diperkenalkan, ya komoditi murabahah ini juga ikutan masif di sisi asetnya. Walaupun pembiayaan komoditi murabahah sendiri mungkin baru setelah 2013, simpanan untuk komoditi murabahah sendiri baru ada setelah tahun 2013, dan saat itu saya sudah kembali ke Indonesia. Itu Mas Zulfal. Oke, terima kasih Pak Ronald. Saya ingin beralih ke Pak Iman. Pak Iman yang udah cukup lama di Middle East ya Pak ya. Ini sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Iman juga, ketika Pak Iman berkarir di salah satu bank di think tank tersebut menggunakan platform dari DMCC ya, Dubai Multi Commodity Center. Nah, sebenarnya sepengalaman Pak Iman, apakah selama bank yang Pak Iman naungi tersebut ini dan juga mungkin dari bank-bank lainnya, apakah pernah terjadi adanya penyerahan fisik Pak Iman selama periode tertentu? Dan juga tadi menyambung dari Pak Ronald, sebenarnya kalau di think tank itu produk apa yang sebenarnya banyak digunakan menggunakan komoditi murabahah? Mungkin itu Pak Iman. Oke, terima kasih Mas Zulfal. Oke, di Timur Tengah sebenarnya itu yang disampaikan SSB-nya atau syarat NDPS-nya di awal. Kalau ada nasabah ingin mendapatkan delivery terhadap aset itu diperbolehkan, ya ada aja. Nah, makanya ini kita itu make sure bahwa aset itu tersedia dan posisinya di mana. Kalau dia mau menjual itu kepada pihak ketiga, pihak commodity seller nggak bisa. Oh, ini kan hanya hanya transaksi biasa, ini hanya tujuannya untuk dapatkan cash. Nah, di saat itulah berarti pihak commodity seller mengatakan bahwasanya ini adalah fictitious contract. Berarti ini transaksinya tidak sesuai dengan syariah. Bahkan ini jadi sebelum kayak misalnya contoh dulu ya, kita dulu pernah ada case di Malaysia, waktu itu underlying asetnya bukan CPO. Waktu itu pernah ini sarden. Itu nasabahnya ketika ngelihat harga sarden naik, dia nggak mau uang cash. Dia pengen di transfer, di deliver. Jadi saya harapkan nanti di ICDX ketika ada nasabahnya pengen menjual komoditas ini ke pihak ketiga, nggak usah kaget. Karena itu adalah standar syariahnya. Kalau ada nasabah ingin mendapatkan delivery terhadap aset itu diperbolehkan. Kalau enggak, berarti ICDX ini cuma main-main. Kita kan cuma transaksi bohong-bohongan aja. Oh, itu kan berarti bahaya itu. Berarti statement orang terhadap komoditi murabahah itu ada benarnya. Makanya di luar itu SSB itu mengatakan you have to make sure the delivery is applied during the customers
ingin mendapatkan aset tersebut. Jadi nggak boleh. Nah itu fatwa apa namanya komoditas ini apa tawaruknya nomor 30 itu berarti benar, bukan bohong-bohongan. Biar nanti nggak ada bubble juga kayak misalnya LMI kemarin mengganti metal dengan pasir, ya. Akhirnya berbeda juga. Nah, bahkan ini apa? Nah ini juga menjawab pertanyaan sebelumnya, kenapa komoditi murah ini besar? Kalau tadi ngelihat slide saya ini, transaksi komoditi murabahah itu udah 1067 triliun itu di Saudi Arabia doang, Bu, bukan 100. Kalau ngelihat laporannya itu 1063. Jadi dari total 1900 itu 1000-nya itu adalah komoditi murabahah. Nah, ini apa underlying asetnya boleh macam-macam aja. Ya, bisa CPO, bisa ini apa metal. Kalau dulu Saudi ikut ini LMI ya. Nah, setelah itu kita bisa pakai apa aja tergantung nasabah maunya apa, nominalnya berapa. Jadi karena gede dan itu bukan hanya pembiayaan, bukan hanya hedging, sampai deposito pun kita pakai komoditi murabahah. Karena kenapa? Case-nya seperti ini. Untuk yang besar-besar, contoh gini, kita kan nasabah kita kan bukan nasabah perorangan yang kecil-kecil. Kita punya nasabah yang gede-gede kayak investment authority, kayak misalnya contoh PIF, Public Investment Fund kalau di Saudi ya. Kalau di Oman ada Oman Investment Authority. Kalau di Dubai kita punya Dubai Investment Corporations, DIC nih. Kalau Abu Dhabi kita punya Abu Dhabi Investment Authority. Itu aset mereka itu ribuan triliun. Mereka misalnya mau naruh saya taruh 10 triliun ya. Dia kan bukan naruhnya kecil-kecil. 10 triliun itu ketika kita mau akad, itu mereka selalu komen tuh kalau yang bersifatnya mudharabah atau wakalah ya. Itu mereka bilang, "Oh, kok pas rugi kita nanggung ya? Oh, ini bahaya. Nanti tim legalnya tuh datang kita nggak mau, bahaya. Karena ini punya pemerintah ini." Akhirnya kita jelaskan bahwa ini selama bank ini ini apa sehat, ini nggak kolaps ya, nggak ini terjadi bank run, insya Allah kita mampu membayar karena cost of fund kita masih ini apa masih di bawah standar lah. Jadi kita harus menjelaskan kayak gitu sampai email. Nah, tapi kalau di ini apa komoditi murabahah ini udah fix. Jadi orang-orang yang otoritas investment authority itu nggak perlu khawatir mereka, karena mereka akan fix mendapatkan sekian persen. Karena dealnya apa? Dealnya adalah jual beli atas aset ini tertentu. Misalnya kalau dia jual misalnya 10 triliun, bank akan membayar 10 triliun plus 6% misalnya. Jadi 10 triliun plus 6% dari rate yang sudah disepakati. Jadi mereka nggak khawatir lagi, nggak ada mereka harus diskusi sama kami. Jadi saya jadi harus menjelaskan kepada investment authority, nanti insya Allah nggak akan rugi segala macam. Tapi kalau pakai komoditi murabahah, akadnya udah clear. Ya. Jadi seperti itu Mas Zulfal, kenapa dipakai juga untuk dari liability side, karena lebih menenangkan bagi nasabah, karena mereka minta juga biar ini ibaratnya rate-nya itu bisa tetap gitu. Oke, berarti sama tadi yang disampaikan oleh Pak Ronald, berarti tim tank ini memang banyak juga dipakai di funding ya Pak Iman ya, buat komoditi murabahah, karena untuk meyakinkan para investor yang tadi yang disampaikan Pak Iman yang punya dana yang cukup besar itu lebih lebih aman dan juga lebih pasti. Oke, terima kasih Pak Iman. Mungkin saya ke Bu Andam nih, Bu Andam. Kalau Bu Andam kan banyak juga berkecimpung di dunia investment ya, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar nih Bu, mungkin sekalian buat pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini kan ada 2 SRO kan Bu, bursa efek dan juga bursa komoditi. Jadi kalau membedakannya sebenarnya pasar modal syariah dan juga pasar komoditi syariah, Bu Andam. Ini ada pertanyaan, bedanya di sisi mana Bu sebenarnya? Apakah keduanya ini miripan atau memang sangat jauh nih? Mungkin itu Bu Andam.
Ya, ya sebenarnya sangat jauh berbeda ya. Kalau pasar modal syariah itu kan kita bicara saham-saham, pilihan saham-saham menurut ketentuan syariah yang ada dari mulai indeks dan yang lain-lain. Sementara kalau pasar komoditi syariah itu sebenarnya bisa berfungsi untuk pembiayaan, kemudian bisa berfungsi juga untuk hedging, bisa berfungsi juga untuk likuiditas. Jadi fungsinya tuh sangat jauh berbeda gitu. Kalau yang satu untuk investasi, kalau pasar komoditi syariah itu lebih banyak ke pembiayaan ya sama hedging. Karena kalau misalnya untuk investasi di kita tuh masih belum dibolehkan DSN untuk misalnya deposito berdasarkan transaksi komoditi murabahah. Oh bisa ngamuk mereka itu. Pasti nanti saya yang dimarahin. Jadi Bu Anda mau mengganti akad dasar dengan transaksi komoditi murabahah. Waduh, itu bisa panjang itu. Jadi rasanya kalau deposito menggunakan akad murabahah, komoditi murabahah seperti di luar negeri itu masih kecil kemungkinannya. Sementara kalau pasar modal kan memang fungsinya untuk investasi ya. Kira-kira seperti itu sih. Ya, baik Bu Andam. Cuma tadi menarik juga yang menjadi solusi bagi negara lain itu menggunakan komoditi murabahah di crowdfunding-nya ya Bu. Jadi lebih aman para investor itu, jadi nggak khawatir untuk bagi hasil dan sebagainya, tapi kalau menggunakan komoditi murabahah bersifat fix ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan hadirin peserta webinar, pada sore hari ini sudah menunjukkan pukul 15:38. Mungkin sudah memasuki ujung waktu ya, sesuai dengan waktu webinar pada hari ini. Mungkin saya simpulkan sedikit bahwasanya memang komoditi syariah atau komoditi murabahah ini memang khususnya di Indonesia ini memang masih terbilang baru, karena memang baru terimplementasi di tahun 2022, tapi memang kebutuhan demand yang sangat besar oleh para pelaku industri lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, untuk dapat menggunakan komoditi syariah ini sebagai manajemen likuiditas setiap perbankan syariah, dan juga mungkin sebagai produk inovatif mereka agar lebih kompetitif dibandingkan perbankan konvensional. Tadi juga telah disampaikan oleh beberapa narasumber bahwasanya memang penerapan komoditi murabahah ini masih terbilang baru dan juga harus didasari oleh prinsip kehati-hatian, karena jangan sampai akad-akad basic ya atau akad mendasar ini dapat menggantikan oleh komoditi murabahah. Itu yang perlu kita waspadai dan juga kita kawal bersama. Tetapi jikalau kita melihat kebutuhan sampai hingga saat ini, memang komoditi murabahah memang sangat perlu, apalagi untuk produk-produk yang bersifat memang tidak dapat diakomodir oleh akad lain ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Andam, seperti RBC itu, dan juga mungkin tadi disampaikan kembali mengenai hedging, dan juga mungkin IPRS juga sangat perlu dan dibutuhkan oleh pelaku pasar. Bapak Ibu sekalian dan hadirin webinar pada sore hari ini, mungkin dari saya selaku moderator pada sore hari ini izin untuk menutup webinar pada hari ini, dan saya selaku moderator minta maaf jikalau ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin dari saya sekian. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Andam, Pak Iman. Terima kasih. Bunda Ronald. Pak Iman, Pak Ronald, semua. Bu Andam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan sukses kita semua. Amin. Oke, izin live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum. Salam. Sudah, ada.
Salah gue. Jul, Sorry. Pak Ronald masih ada.